Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 30 September 2024. Beragam informasi akan kami sajikan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan di segmen kali ini datangnya dari Kabupaten Bulukumba mengenai 3 unit rumah dan 1 orang hangus terbakar di Kabupaten Bulukumba. Dan untuk informasi lebih lengkapnya tentunya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur rekan Samba dari Kabupaten Bulukumba. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Tribun Up dan selamat sore Mbak ya, direktur di Tribun Timur Makassar. Baik, rekan Samba mungkin boleh disampaikan lebih detail dan juga dilaporkan bagaimana keadaan dari rumah yang hangus terbakar, juga 1 orang yang juga ikut terlibat dalam kasus kebakaran ini. Silakan. Baik, jadi peristiwa kebakaran melanda 3 unit rumah yang berada di Jalan W. Suprapto dan DI Panjaitan di Kelurahan Tanah Kumpul, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya pada sekitar pukul 15.30 pada hari Minggu kemarin di Kabupaten Bulukumba, Pak Tio. Dan peristiwa itu cukup mengagetkan banyak warga di wilayah daerah padat penduduk di daerah ini. Dan saat itu ada 3 unit rumah di dua jalan itu yang berbatasan langsung antara Jalan DI Panjaitan, 1 rumah, kemudian di seberangnya itu ada 2 unit rumah yang berada di Jalan Suprapto. Pada kita ketahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah panggung sehingga sangat cepat hangus atau ludes atas kebakaran itu. Kita ketahui bahwa pada saat terjadi kebakaran itu wilayah Bulukumba sangat cerah atau cukup panas karena memang daerah ini sudah memasuki wilayah masa kemarau, sehingga suhu cukup panas di daerah ini. Dan dampaknya adalah terbakarnya 3 unit rumah. Dan selain 3 unit rumah, itu ada beberapa satu warga yang tidak berhasil diselamatkan nyawanya dan tewas dalam peristiwa tersebut, Mbak Fia. Seperti itu gambaran umum yang dapat kami sampaikan. Iya, baik. Langsung disampaikan juga rekan Samba terkait lokasi kejadian. Apakah memang dalam lokasi kejadian tersebut memang saling berdekatan atau maksudnya berdempetan dan juga dipenuhi oleh pemukiman, atau mungkin sedikit berjarak, atau seperti apa gambarannya? Ya, betul sekali. Jadi lokasinya ini memang berada di daerah yang padat permukiman penduduk di Kabupaten Bulukumba. Dan ketiga rumah ini berdekatan kuat sehingga api dengan cepat menjalar ke 3 unit rumah ini. Sebetulnya bukan hanya 3 unit rumah yang terdampak, tetapi yang hangus betul-betul hangus itu adalah 3 unit rumah warga di kedua jalan tersebut. Dan 1 unit rumah yang berada di wilayah Jalan DI Panjaitan itu hanya dibatasi pagar tembok yang kira-kira ukurannya sekitar 2,5 meter yang membatasi antar bagian dapur rumah warga yang satu dengan rumah warga yang dua lainnya. Ya, api yang begitu cukup tinggi mengumpulkan pada saat peristiwa kebakaran ini cepat mudah menjalar ke tetangga lainnya dan menghanguskan ketiga unit rumah itu. Karena memang pada saat terjadi peristiwa kebakaran itu cuaca cukup panas, kemudian ini cukup hujan bertiup dari arah laut di Kabupaten Bulukumba, Pak Pio. Ya. Lantas mungkin terkait informasi mengenai sumber api atau juga yang menjadi penyebab awal yang diduga memicu kebakaran, ada informasi mengenai hal tersebut rekan Samba? Baik, jadi hingga saat ini baik keterangan yang kami peroleh dari pihak warga sekitar maupun para dari korban sendiri atau dari pihak petugas keamanan kepolisian di Kabupaten Bulukumba, saat ini belum ada keterangan yang pasti bahwa apa penyebab dari peristiwa itu. Karena saat ini pihak petugas keamanan kepolisian di Kabupaten Bulukumba, Ujung Bulu maupun Polres Bulukumba yang turut membantu
peristiwa itu untuk terungkap, masih dilakukan pendalaman apa penyebabnya hingga sore hari ini, seperti itu. Boleh diinformasikan juga terkait nama pemilik rumah yang terdampak atas kejadian kebakaran ini? Ada siapa saja dari 3 unit rumah yang terbakar, rekan Sambah? Ya, ada Rahman, ada Aman, kemudian ada satu pemilik rumah lagi yang satu. Kemudian yang paling menjadi fokus perhatian ini adalah uh, yang menjadi korban adalah Sulfikar. Sulfikar ini berusia 47 tahun, di mana kita ketahui pada saat terjadi peristiwa kebakaran, ini korban tidak bisa atau sedang mengalami tunanetra, sehingga pada saat peristiwa kebakaran ini tidak bisa menyelamatkan diri, sementara dia hanya tinggal bersama dengan seorang adiknya. Adiknya yang sehari-harinya sebagai pengantar barang-barang dan atau kurir seperti itu. Dan menurut kejadian dari peristiwa ini, terjadi kebakaran, sang saudara bernama Vera sedang baru saja memberi makanan kepada Sulfikar, korban meninggal dunia. Saya memberi makanan, ia memilih istirahat di rumah tetangganya sejenak. Namun setelah beristirahat, mendengar ada teriakan warga, kemudian menoleh ke rumah mereka sendiri yang ditempati sang kakak itu sudah dilahap oleh api, sudah keselamatan karena api sudah terlanjur membesar, sementara sang kakak juga tidak bisa menyelamatkan diri karena dia berada di dalam kamar yang sedang dikunci karena korban selama ini dikhawatirkan ia berjalan tanpa melihat dan jatuh sehingga kalau pintu kamar dikunci, dan pada saat itu korban tidak berhasil selamatkan diri karena sedang mengalami keterbatasan fisik seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka yang bersangkutan sedang mengalami tunanetra dan baru dapat diambil mayatnya kemudian pada saat api sudah benar-benar padam. Baik, lantas mungkin untuk durasi waktu atau seberapa cepat api menyebar hingga melalap 3 unit rumah tersebut, juga 1 orang yang menjadi korban atas kebakaran ini, rekan Sambah? Ya, informasi dari sejumlah saksi mengatakan tadi bahwa sangat cepat sekali, ada antara 15 menit hingga 20 menit, tapi sudah menguasai seluruh ketiga unit rumah itu. Apalagi berada di daerah lorong jalan yang sempit sehingga sangat menyulitkan baik warga maupun para petugas kebakaran untuk melakukan pemadaman. Dan ini yang membuat agak kewalahan para petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman karena berada di lorong sempit, kemudian daerah yang padat penduduk. Di bagian belakang samping itu ada beberapa ruko, ya tentu saja akan susah diakses untuk masuk ke wilayah itu, Pak. Ya. Lantas mungkin untuk petugas pemadam sendiri, berapa orang yang dikerahkan dan juga butuh berapa lama untuk tiba di lokasi? Ya, berdasarkan informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran itu menyebutkan 4 unit kendaraan yang melakukan pemadaman, kemudian ada sekitar 15 personel yang diterjunkan. Namun karena itu tadi angin cukup kencang bertiup, kemudian panas terik matahari sehingga api langsung menguasai rumah itu, dan juga ditambah dengan sempitnya medan. Kemudian yang diperparah lagi karena padatnya akses jalan masuk baik dari arah DI Panjaitan maupun dari jalan Suprapto. Masyarakat banyak yang langsung menyaksikan peristiwa itu sehingga memacetkan atau sangat menghambat atau mengganggu lajunya mobil petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
Iya, baik. Atas kejadian ini rekan Samba, apakah mungkin ada korban lain yang mengalami luka-luka ringan mungkin selain tadi yang terdampak dan juga mengalami meninggal dunia maksud saya? Ya, hanya satu orang yang meninggal dunia karena pada saat api mulai terlihat menguasai 3 unit rumah itu, warga di sekitar itu memilih untuk menjauh. Namun ada yang 3 unit motor yang tidak berhasil juga diselamatkan karena berada di area atau di bawah pelataran rumah panggung itu, sehingga tidak bisa diselamatkan dan menjadi seperti itu Pak Alfian. Lantas mungkin tadi selain ada 3 unit motor yang tidak berhasil diamankan juga mengenai kisaran kerugian dari insiden ini, ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, dari analisis dari BPBD maupun Dinas Sosial itu memperkirakan ratusan juta rupiah, di mana selain dari 3 barang tersebut juga seluruh perabot atau alat rumah tangga para korban tidak berhasil diselamatkan. Itu Pak Vino. Ya, lantas mungkin saat ini kondisi keluarga korban, ada informasi yang sudah dihimpun oleh rekan Samba? Pantauan kami petang ini, sore hingga petang ini, para korban itu ada yang masih tampaknya ada yang trauma katanya. Jadi yang tadi kami lihat langsung dan sempat bicara sejenak, kemudian lalu kami kembali melaporkan bahwa kondisi mereka sangat trauma. Korban dari kebakaran itu yakni adik dari korban meninggal dunia yang bernama Ferawati. Dia sangat trauma saat ini dan seakan belum siap dengan keadaan ini, dengan kemudian juga atas banyaknya warga atau masyarakat yang terus berdatangan ke lokasi itu, sehingga pihak keluarga meminta untuk beristirahat dan tidak banyak untuk berpikir berat, apalagi seorang kakak yang selama ini dirawatnya ditemani telah meninggal dunia. Sementara yang lain ada yang mencoba untuk sisa yang terbakar, kemudian juga masyarakat setempat juga ikut membantu membersihkan puing-puing rumah mereka, bersama dengan telah turun juga dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba ikut membantu membersihkan rumah mereka karena sama sekali tidak ada yang bisa diselamatkan, sehingga harus dibersihkan lokasi itu, kemudian menunggu untuk perbaikan rumah atau pembangunan rumah untuk selanjutnya, Pak Fio. Ya, berarti saat ini keluarga korban mengungsi ke mana, rekan Samba? Ya, ada yang mengungsi ke keluarga maupun ke tangganya, seperti yang kami lihat tadi. Untuk sementara, Ibu Ferawati, saudara korban jiwa itu, sedang berada di rumah seorang tetangganya untuk sementara ini. Dan hal yang paling dibutuhkan mereka adalah tempat tinggal, ya, sampai memang tadi kita terjadi beban psikologi karena terbakar banyak, mereka pikirkan bahwa mana lagi akan mereka tinggal tidak sehat kejadian. Kalau dari sisi bantuan berupa sembako itu sejak tadi pagi hingga sore hari ini itu terus berdatangan dari berbagai pihak. Tadi pantauan kami ada beberapa dari lembaga perbankan yang ikut turun, kemudian juga masyarakat sekitar baik dari pemuda maupun dari elemen mahasiswa di Kabupaten Bulukumba turun melakukan kegiatan penggalangan dana di beberapa titik jalan di Kabupaten Bulukumba, yang nantinya hasil dari penggalangan dana itu akan diserahkan langsung kepada masing-masing korban atau ketiga korban, Mbak Fia. Baik, terima kasih rekan Samba atas laporannya. Tentunya kami juga turut mendoakan atas insiden ini yang menimpa para keluarga korban, dan juga semoga ada kemudahan yang bisa didapatkan, dan tentunya kami mengirimkan juga turut berduka cita bagi korban yang atas insiden kebakaran ini. Selamat kembali bertugas rekan Samba. Terima kasih informasinya. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan dari Kasih Sapras, pemadam kebakaran, Andi Baso Sulewatang. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
juga bos, bos. Ya. Ya lagi terus. Ya udah kan terus. Ya, mantap. Ya. Mengucu. Ini kepala. Ya ini saya mau diangkat dulu ke sana. Yang bukan media, Pak, bukan media. Yang ini aja di bawah. Enggak boleh, Pak, enggak boleh. Di kebakaran dekat Cafe Landri. Besar apinya guys. Saya juga bos, bos. Ya. Ya lagi terus. Kejadian hari ini apa Pak? Kejadian hari ini tuh di Jalan Penjahitan telah terjadi kebakaran yang mana ada 3 rumah dan 1 orang korban jiwa bernama Sulfikar umur 47 tahun. Ini rumah panggung Pak ya? Iya, rumah panggung ini yang terbakar. Selain rumah ada kendaraan atau apa? Kebetulan tadi setelah diobservasi ada 1 unit motor, 2. ada 2 unit motor. 2 unit juga Pak ya? Ini jumlah pemadam Pak yang diturunkan untuk melakukan evakuasi? Pemadam yang diturunkan itu sebanyak 6 unit, 1 kendaraan tangki dari bantuan dari BNPB. Jadi ada 6 unit. Ya, kalau kita mendapat laporan itu sekitar jam berapa Pak? Laporan masuk itu pas kita lagi salat sekitar jam 3.40 masuk. Setelah itu spontannya itu sekitar 5 menit kita sudah ada di lokasi. Apakah memang ada kendara dilakukan pemadam? Pada saat kita di jalanan alhamdulillah karena kondisi kendaraan
dalam keadaan sepi. Alhamdulillah juga masyarakat sangat antusias membantu untuk memadamkan kebakaran ini. Penyebab kebakaran? Ya. Dikasih penyebab kebakaran? Penyebab kebakaran sementara dalam proses penyelidikan. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 September 2024 Tribuners. Tetap saksikan perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.